Assalamualaikum Mbak. Saya Mbak bukan Mas sebetulnya. Nama saya Lauren Lee. Saya dari Bekasi. Prasangka saya untuk Mbah Nun gimana ya? Jadi kalau bisa dilihat dari gaya saya segala macam gitu kan. Saya termasuk orang yang kelihatannya selengean gitu ya. Terus jauh lah dari yang namanya pengajian yang mainstream gitu. Terus saya juga sering masuk ke sini ditolak, masuk ke sana bukan ditolak sih, tapi si komunitasnya sendiri atau si tokohnya sendiri di situ, lu siapa gitu ya, kata begitulah. Terus setelah sebetulnya saya jemaah YouTubers jadi saya dari kenal Mbah Nun sebetulnya dari dulu zaman saya masih SD, lihat Mbah Nun di Indosiar zaman dulu sampai terakhir lihat di YouTube gitu. Saya merasa nyaman gitu, saya merasa aman dengan Maiyah, dengan Mbah gitu. Saya bukan merasa dengan orang lain, tapi dengan Mbah saya sendiri. Aduh, saya jadi jadi terharu. Saya sendiri ini personal saya ke Mbah. Saya nggak punya seorang kakek. Saya ngeliat Mbah sebagai kakek saya sendiri gitu. Mungkin di sini juga teman-teman kayak tadi Mas Budi gitu ya. Wah, anjing ini tempat gua gitu. Ya sama gitu. Saya juga ngerasa kayak gitu. Bukan cuma Mbah, tapi juga teman-teman semua di sini, saudara-saudara semua di sini. Jadi keluarga baru buat saya gitu. Bikin saya nggak kesepian lagi gitu Mbah. Ini cuma itu aja atau boleh pertanyaan Mbah? Boleh pertanyaan? Ya, soal prasangka juga Mbah. Saya kan kebetulan berkecimpung di dunia hewan gitu. Yang paling deket perasuan atau perasuan. Jadi saya kebetulan juga ini sama sahabat-sahabat saya di sini ada. Jadi kami ada yang rescue anjing di jalan, kucing di jalan gitu ya. Terus ya. Terus memang dari kecil ini saya boleh cerita ya sedikit, mohon maaf. Jadi dari kecil saya kan kesepian, ceritanya suka dibully segala macam. Saya punya sahabat lah gitu ya, sahabat kecil. Ya seekor anjing lah gitu sama kucing gitu kan. Terus orang suka berprasangka ke saya, kamu muslim, kenapa kamu piara segala macam gitu-gitu. Nah dari situ saya mikir, kok ya dari ustadz yang saya kenal segala macam selalu bilangnya seperti itu, bahwa itu haram lah, itu najis lah segala macam. Akhirnya saya berprasangka buruk sama Tuhan, saya berprasangka buruk sama Allah. Kok Allah menciptakan sesuatu tapi untuk dihina, untuk di seperti itu kan gitu, kadang suka ditimpuk lah segala macam. Saya sendiri, tapi saya nggak, di dalam hati saya nggak percaya gitu, karena dulu almarhum kakek saya selalu bilang, kamu itu ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim aja udah. Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, udah itu aja, jangan mikir yang lain-lain gitu loh. Nah dari situ saya akhirnya kaji ya beberapa lah, karena kebetulan nyambung juga sama tema kemarin, kamu harus berdaulat atas dirimu sendiri. Ya saya cari gitu loh, kebetulan Ustadz Wijayanto juga saya lihat beberapa videonya di YouTube, ada bukan perkataan hadis di mana bahwa memanfaatkan anjing itu boleh untuk berburu, untuk menjaga segala macam. Nah, saya temukan prasangka baru atau sudut pandang baru, di mana sebetulnya kan di situ ceritanya manusia itu akan dihukum atau diberikan konsekuensi, dikurangi pahalanya sebanyak, ada yang bilang 1, ada yang 2 kirot gitu kan. Itu ternyata bukan karena si anjing itu najis, kita dekat-dekat sama barang najis, bukan. Tapi karena memang anjing jika tidak diberikan pekerjaan, maka dia akan stres, dia akan destruktif.
itu, karena manusia telah zolim terhadap si anjing itu. Setiap hari dia stres, maka setiap hari manusia itu akan berkurang pahalanya. Itu yang saya dapatkan gitu. Jadi mohon teman-teman di sini semua, saya yakin sih kalau masyarakat Ma'iyah pasti pada prasangka baik terhadap semua alam ya. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, betul? Ya. Itu. Jadi mohon maaf ini saya kepanjangan jadi ini curhat. Menurut Simbah bagaimana itu atas bukan pekerjaan sih tapi aktivitas kami gitu kan, apakah prasangka saya ya betul, kalau kita memelihara untuk menolong mereka yang memang kan domestik anjing dan kucing itu sudah overpopulasi lah, itu pun karena ulah kita sendiri. Apakah itu dosa gitu loh? Apakah itu hal yang tidak boleh dilakukan gitu loh? Itu Mbah. Mohon maaf ini saya jadi sedikit melenceng. Terima kasih. Gini, Mbak siapa? Mbak Li. Nanti saya akan berikan kepada pakar anjing, yaitu Ustadz Wijayanto. Ya. Ya. Tapi saya mendasarinya gini Mbak, saya nyumbang gini aja. Binatang itu kakakmu. Manusia itu makhluk paling bungsu. Dia punya kakak binatang, kakak yang lebih atas lagi tumbuh-tumbuhan. Kakaknya lagi ada air, ada udara, kakaknya lagi ada jin, kakaknya lagi ada malaikat dan seterusnya. Mereka semua adalah makhluk Allah. Bahkan Anda tahu kisah-kisah yang indah yang menyangkut anjing itu begitu radikal membuat seorang pelacur dimasukkan surga karena dia memberi minuman kepada anjing yang haus. Jadi barang siapa ingin masuk surga gampang. Ya, cari. Kalau perempuan lebih gampang, jadilah pelacur. Terus temenmu suruh bawa anjing gitu. Dan jangan kasih minum 2 hari. Terus kamu siapkan minumnya, terus kasih anjing itu langsung masuk surga itu. Kalau mau cara berpikir Indonesia modern kayak gitu itu. Tapi saya kira cukup bahwa saya mengatakan itu kakakmu. Bahwa ada prosedur terhadap setiap hal itu kan memang ya, misalnya Anda bikin daging supaya apa namanya itu Mas, diapain tuh supaya lunak itu, di presto, itu kan soal prosedur, bukan ini diskriminasi, tela kok nggak di presto kalau anjing di presto, ya jangan gitu dong ya, agak anu sedikit lah, agak proporsional lah berpikirnya. Jadi bahwa kalau Anda misalnya kena liur anjing kemudian digosok dengan pasir atau debu 7 kali, itu soal prosedur biasa. Itu soal prosedur, tidak ada masalah. Memang begitu. Pasti ada jawaban medisnya, pasti ada jawaban higienisnya gitu. Ya. Tapi tetap, apakah kalau sesuatu diharamkan Anda membenci? Kan sekarang ini gitu. Begitu diharamkan dibenci. Lah kenapa Anda tidak benci Masjidil Haram? Jelas al-masjid al-haram. Kok enggak Anda benci itu loh. Terus haram, sesuatu atau orang yang diharamkan namanya mahram. Misalnya Mbak I tidak boleh nikah sama kakaknya. Apakah Mbak I lantas benci kepada kakaknya? Anda tidak boleh makan babi. Kenapa Anda lantas benci babi? Babi salah apa? Kan gitu. Jadi kita ini sering bocor psikologis gitu loh. Ya. Loh gimana wong ini urusan proporsi makhluk kok melebar-lebar sampai benci gitu loh. Kenapa? Yang mana yang Allah benci, yang mana? Yang dibenci Allah hanya kelakuan manusia yang membuat Allah cemburu, cuman itu dok. Benci itu namanya makruh, sesuatu yang tidak disukai Allah, dibenci oleh itu. Nah kalau anjing, babi, ini semua jamaahnya tahu babi itu tidak haram. Kalau dimakan baru haram. Kalau kamu cuma jalan-jalan nama babi ya tidak masalah. Begitu.
Dan kenapa pakai benci-benci segala? Harus kita sayangi dia, apalagi memelihara anjing untuk menolong dia, menyelamatkan dia, yang efeknya adalah menyelamatkan manusia juga, betul enggak? Kan begitu. Tidak apa-apa, wong di desa saya aja, ya. Bahwa orang lain terlanjur bocor tadi itu enggak masalah. Ya, sampean sudah tenang aja, makanya saya bilang berdaulatlah dengan dirimu, berani. Saya ini melakukan yang tidak seperti siapapun selama hidup. Dan saya difitnah, dibenci 65 tahun terus-menerus sampai hari ini. Dan saya tidak ada masalah. Semakin kita dibenci, semakin kita punya peluang untuk mendoakan agar Allah memaafkan orang yang kita benci. Gitu. Memang harus tangguh mentalnya, harus tangguh gitu kan. Jadi tidak apa-apa, bismillah. Nanti secara hukum Ustadz Nur Somad sama Mas Wijayanto sebagai pakar anjing akan dan babi. Nah, insya Allah akan menjelaskan gitu ya Mbak ya. Jadi pokoknya kakakmu itu, pohon tuh kakakmu, air kakakmu, angin kakakmu, kakak loh, bersaudara loh. Allah loh yang bikin berurutan loh ya. Visitati ayamin aja kita juga berprasangka. Kita pikir Allah bikin alam ini 6 hari terus berlangsung. Saya berprasangka lain. Allah itu membuat semuanya itu dalam 6 hari. Sekarang ini hari keempat. Sekarang ini. Kok tahu Cak? Enggak tahu, saya cuma berprasangka. Kamu enggak bisa membuktikan iya atau tidak. Kamu enggak bisa bilang iya atau tidak. Yang penting itu membuat saya menjadi lebih luas kepadamu. Saya menjadi ruang Mas di dunia ini. Tugas saya menjadi ruang, tidak menjadi perabot. Kalau perabot kan nyalek, cari kursi. Saya ruang, kan gitu. Saya selalu menjadi ruang. Dan halal haram itu kan sebenarnya soal habitat kok, soal prosedur bahwa air jangan dicampur sama ya nek ciu karo cangkemmu kan gitu kan. itu kan soal proporsi biasa Mas. Mosok kopi dikasih garam kan enggak bener tuh. Kopi dicampur sambel, wah enak wah. Ya enggak lah. Padahal kan enggak dosa, tapi kan ada prosedur, ada estetika, ada kebenaran kuliner, ada kebaikan, itu semua soal administrasi sebenarnya. Tapi kita terlalu psikologis menanggapi apa-apa. Asal ada orang tidak sholat benci, asal ada orang tidak Islam benci, kan gitu kita ini. Loh kalau Nabi Muhammad itu benci, kita nggak jadi Muslim. Bayangin Nabi Muhammad ijan loh, Islam ijan loh, sendiri di Ka'bah itu, sendiri dia. Itu teman sekalian. Jadi tolong ya, Anda mantaplah dengan yang kamu lakukan. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membahagiakanmu, Tuhan akan menjauhkanmu dari yang menyedihkanmu. Ya, Anda percaya itu. Kalau Anda tidak percaya, Tuhan juga ogah-ogahan. Percaya aja. Saya itu gitu, percaya sama Tuhan itu membabi buta pokoknya. Ben, wis pokoknya ngono, ben, wis modaro, wis pokoknya ngono kuwi. Asal Allah bilang udah gitu aja, enggak perlu riset. Enggak perlu riset. Di desa saya pil apa saja, pil KB itu karena orang Jawa kok suruh KB. Terus akhirnya dibagiin KB untuk promosi awal BKKBN. Tapi masa ya mereka punya cara sendiri untuk tidak punya anak banyak dan seterusnya, dan mereka punya filosofi sendiri mengenai anak. Akhirnya pil KB dipakai untuk ngobatin ayam sakit. Akhirnya sembuh dan terkenal di seluruh desa saya, pokoknya asal ayam sakit kasih pil KB. Sekarang kalau Anda ngomong prasangka, Anda berprasangka bahwa pil itu efektif untuk kasus penyakitnya. Enggak, terserah Tuhan. Enak aja. Biar kerikil kamu mut-mut terus kesepian gitu ya, kesepian gitu, terus bingung, akhirnya ndelek wedi di mut. Udah nggak kesepian Mas, soalnya repot sama pasirnya itu. Kan boleh Mas.